Sebenarnya Bang Dasko, Pak yang terhormat Pak Dasko, ini walaupun masyarakat literasi hukum mengatakan hakim itu adalah wakil Tuhan, tapi kali ini kami hanya masyarakat biasa yang disematkan gelar wakil Tuhan, yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan, sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94 pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan, atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar, Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah, apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor, atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan, the state pasti diuntungkan, the people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya, kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa sih seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan, Pak. Sebagai pemberitahuan, mungkin Pak Dekgam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh, Pak, salah satu di Aceh, teman-teman kami itu mengadili, Pak. Mengadili perkara tentang pembunuhan, Pak. Pembunuhan. Yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya, dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Dekgam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan, anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak, dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta dengan tunjangan jabatan 8,5 juta, dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak, untuk biaya sekolah anak,
untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6 sampai 7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali, diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil. Mobil nggak perlu mahal-mahal, mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong, bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga nggak pengen juga punya rumah Pak. Nggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil Pak. Kami mengambil kredit di rumah, bayar DP Pak berapa? Misalnya 50 juta, mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis Pak gaji kami. Kami nggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta anak satu, sampai sebentar lagi anak saya 2 Pak, nambah lagi. Kalau naik mobil Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari, total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS Pak. Kami dikasih asuransi Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya, Pak Rangga nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya, ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik Pak. Sama dengan rakyat biasa, nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending duit asuransi itu masuk rekening buat beli susu anak saya Pak. Ya kami tetap pakai BPJS saja. Nah itu. Belum lagi fasilitas Pak di internal kami. Nomenklatur kami berbeda dengan APH lain. APH lain mempunyai nomenklatur sendiri. Tapi nomenklatur kami sebagai pejabat negara di Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kehakiman. Hampir sama dengan Pak Cucun, hampir sama dengan Pak Wayan, hampir sama dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur. Tapi Pak, kami tidak punya mobil dinas. Diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa Pak? Pimpinan, ketua, wakil, habis itu panitra, sekretaris. Sedangkan panitra sekretaris itu tidak ada nomenklatur sebagai pejabat negara, hanya PNS. Bayangkan saja Pak, hakim teman saya Pak, ada yang naik sepeda Pak, naik motor, sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil. Bagaimana? Kami tidak iri Pak, kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua, pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang, yang ini dapat kami nggak dapat Pak. Nah, kegundahan, kegelisahan kami itu rasanya mendapat angin segar, mendapat air seperti di padang pasir yang gersang itu Pak, mendengar pidatonya Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah itu disampaikan di Muhammadiyah. Pak Prabowo mengatakan negara yang kuat, negara yang maju harus hakimnya itu sejahtera. Dia mencontohkan dengan 2 negara. Satu dia contohkan dengan negara Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika, di Inggris bahkan ketua Mahkamah Agungnya, Supreme Court-nya Pak, fasilitas dan rumahnya melampaui Prime Ministernya, melampaui presidennya. Kenapa? Supaya dia tidak bisa diintervensi. Supaya dia apa? Tidak bisa gampang jatuh dengan tawaran-tawaran dolar ditawarkan oleh para pihak. Supaya integritas terjaga dan amanah dari bapak-bapak ini agar kami menegakkan hukum dan keadilan itu tercapai. Nyatanya Pak, nyatanya di kementerian-kementerian lain mungkin saja saat ini sudah berubah. Pandangan mereka memandang hakim itu bukan pejabat negara, sama dengan pegawai kelurahan. Tanpa saya mendiskreditkan pegawai kelurahan. Pegawai kelurahan itu mulia, PNS juga bagus.
Tapi statusnya beda, kami pejabat negara. Disamakan dengan PNS biasa. Bayangkan saja Pak Dasko, Pak Adis Kadir, Pak Cucun, Bapak pimpinan DPR, pejabat negara status. Tapi ada pegawai sekretariat yang take home pay-nya melampaui Bapak. Bagaimana perasaan Bapak? Itu yang terjadi Pak. Dampak dari hal itu semua Pak, banyak hakim Pak, bukan banyak, ada yang mutasi ke instansi lain. Ada juga yang berhenti jadi hakim, kembali lagi jadi pengacara. Ada juga apa? Akhirnya pisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suatu hal dan keadaan dia tidak bisa nyatu tinggal dengan istrinya. Kalau dia gunakan gajinya untuk bolak-balik ke luar kota, bakal habis Pak. Akhirnya pisah. Hal-hal seperti itulah Pak yang kami hadapin. Nanti jelasnya teman-teman kami akan paparkan apa yang mereka alamin. Nah, untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak sekalian, kepada wakil rakyat. Kami mohon, kami sebagai wakil Tuhan ini untuk diperjuangkan haknya. Kemana lagi Pak? Kami mencari keadilan. Ini bukan langsung atau ujuk-ujuk kami ke sini. Kami sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun. Dari senior-senior kami Pak, dari eksponen, dulu hakim progresif. Kami sudah memperjuangkan, baik di internal maupun di eksternal. Rasa-rasanya itu Pak, rasa-rasanya itu seperti gayung tak bersambut. Pada saat kami kontak Bang Habibur Rahman, Bang Habib, tolong Bang, kami rencanakan untuk ketemu Komisi 3. Yang bersurat ke kami Bang Sufmi Ahmad Dasko, Profesor Insinyur Haji Ahmad Sufmi Dasko. Kami sangat senang. Kenapa? Karena yang tanda tangan Bapak, perasaan kami, kegembiraan kami Pak, 50% perjalanan perjuangan kami ini selesai Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti berikutnya akan kami berikan kepada teman-teman kami. Terima kasih pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Izin pimpinan. Kalau mau menambahkan silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus kemukakan pimpinan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jusrani Pandi. Saya dari Pengadilan Agama Tanjung Pandan dan kami yang hadir sini sudah mewakili dari seluruh elemen. Izin pimpinan, izin para anggota dewan, kami di sini kalau suara kami agak tinggi, mohon maaf, bukannya kami mau berdebat dengan para pimpinan di sini, bukan kami mau berdebat dengan para anggota di sini. Kami di sini datang sudah menunggu 12 tahun. Kami di sini sudah menunggu 6 tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Jalan terakhir kami. Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Kami hakim, Pak. Kami hakim. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum. Tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan, sekali lagi saya mohon maaf. Kami bersuara tinggi bukan mau apa. Tapi ini rasa kekecewaan kami sudah menunggu. 12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar. Negara ini negara yang besar. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita makan. Ini kekecewaan kami, Pak. Kami mau menjelaskan sedikit. Kenapa kami itu mengatakan kalau kami itu menerima gaji tanpa dasar hukum. Yang pertama, kami mau menjelaskan sedikit yang sudah disinggung oleh koordinator tadi. Yang pertama, pada tahun 94 ada peraturan pemerintah namanya peraturan nomor 33 tahun 94. Itu yang sudah dijelaskan. Tapi saya kembali jelaskan. Di situ posisi hakim adalah sebagai PNS. Sebagai PNS dan gajinya itu 100% daripada PNS.
Kemudian pada tahun 2012 keluar lagi yang namanya peraturan pemerintah nomor 94 tentang 94 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas. Karena ini di sini melanggar, makanya ada dari para eksponen yang juga hadir pada saat itu melakukan uji material, kemudian putusan dari uji material menyatakan bahwa pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 dan ayat 11, 11A sampai dengan 11E tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi Bapak, para anggota dewan yang terhormat, sekali lagi, maaf jika suara kami tinggi. Bukan Pak, kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok Pak, diubun-ubun Pak. Sampai kapan lagi kami makan gaji yang tanpa dasar hukum Pak? Negara kita negara hukum Pak. Pusing kami. Kami sudah ngadu kemana-mana. Ini makanya kami katakan sekali lagi, ini adalah langkah kami yang betul-betul kayaknya mendapatkan angin segar. Angin segar bukan berarti kami cuma mau minta kesejahteraan Pak. Ini rasa dari kekecewaan kami yang sudah lama menunggu Pak. Rasa kekecewaan kami, betul-betul rasa kekecewaan kami. Terakhir Pak dari kami, mudah-mudahan Pak, kalau seandainya ini belum diselesaikan Pak, belum ada perubahan, sampai kapan Pak kami begini, sampai kapan? Kami bingung Pak, sampai kapan Pak? Kami bingung. Kalau sudah ada pembahasan Pak di grup Pak, kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Sudah ada. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Terlalu emosional. Terima kasih, itu dari saya dan ditambahkan oleh teman-teman koordinator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan menambahkan, yang terhormat Profesor Sufmi Dasko, yang terhormat juga Pak Adis Kadir, Pak Cucun. Perkenalkan, nama saya Aji Prakoso. Saya hakim dari Pengadilan Negeri Sampang, Madura. Jauh-jauh ke sini, mohon maaf kalau suara saya bergetar. Jauh-jauh ke sini kami ingin menghubungkan suara rekan-rekan hakim yang ada di penjuru seluruh Indonesia. Hari ini saya sampaikan bahwa telah 12 tahun negara abai terhadap kondisi hakim. Tidak hanya bicara soal kesejahteraan yang terabaikan, ada juga hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak keamanan, hak atas jaminan keamanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami, rekan Rangga, rekan Jusran Bapak. Saya menambahkan bahwa kondisi hakim hari ini, ekonominya berada di ujung tanduk. Berada ditugaskan di penjuru-penjuru Indonesia. Bukan kami tidak suka terhadap hal tersebut. Bukan kami meminggirkan hal tersebut, tidak. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia. Menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman, saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan, berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya, sebelum di Madura saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur.
Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Saya sampaikan, hubungi tetangga. Ini bukan cerita saya saja, tapi cerita rekan-rekan hakim yang ada di Indonesia. Kami tidak minta menjadi kaya raya, tidak. Tapi kami minta negara hadir. Makanya ketika Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden terpilih yang terhormat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan memperhatikan kesejahteraan hakim, ini bagaikan oase di padang gurun. Bagaikan tetesan embun di tengah kekeringan. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini, kami yakin akan direspon positif oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan akan disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata, jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Hakim itu di sebuah pengadilan adalah core bisnis utama. Tanpa adanya hakim, pengadilan bisa bubar. Itulah kekuasaan yudikatif. Tapi realitanya Bapak, hakim dengan masa kerja 0 tahun atau nanti adik-adik kami yang akan dilantik jadi hakim di tahun depan, itu penghasilannya akan lebih rendah dari arsiparis, peranata komputer. Itu akan lebih rendah. Padahal hakim adalah garda terdepan bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis karena core bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsiparis negeri, arsiparis agama, atau arsiparis tata usaha negara? Begitu juga peranata komputer. Bukan kami mendiskreditkan pekerjaan yang lain, tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan Mahkamah Agung juga, kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase Pak.
bagaikan oase di padang gurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan hakim ini sebenarnya, mohon maaf, jenis kelaminnya apa? Pegawai negeri sipil atau pejabat negara? Di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hakim ditegaskan sebagai pejabat negara. Tetapi menyambung dari yang disampaikan Pak Jusran tadi, penggajiannya masih menggunakan mekanisme pegawai negeri sipil. Tahun 2018 oleh para senior kami diajukan judicial review dan dibatalkan status penggajian pegawai negeri sipil. Dan harusnya berdasarkan putusan HUM nomor 23 tahun 2018 harus dilaksanakan pemerintah paling lambat 90 hari. Kondisinya sekarang sudah 2127 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal, Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat digaji secara ilegal? Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja, Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironis sekali. Kalau Bapak Prof Dasko mungkin ke daerah, Pak Adis Kadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau Bapak-bapak Ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau keluh kesah yang disampaikan. Karena pada sejatinya wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini, rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua, dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan yang kami selama ini saksikan di YouTube, banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim
yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau. Di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalaupun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan yang mulia, para yang mulia anggota dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Terakhir pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua.
Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekedar mengisi waktu rekan-rekan solidaritas hakim. Ini forum pertama kali terjadi ya di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh 4 pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Ya, Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi
percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon presiden kita yang sebentar lagi dilantik, presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau. Dan kemudian revisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke, di buku itu. Dan yang paling penting RUU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RUU Jabatan Hakim itu semuanya ada. Semuanya ada di sana, baik itu termasuk contempt of court, kemudian jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RUU Jabatan Hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Begitu pimpinan, saya rasa cukup.